Sebentar letra. Ini Pak Bang Pak Iwas. Ginting. Bang Pak Iwas. Ginting. Coba Ya. tuh dilihat ayat 23-nya dulu lah Ginting. Ayat 23 yang Jangan mana itu, Bang? Anda Bentar ya. itu kan di share screen tuh ada. Wahai orang-orang Wahai yang orang. beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada Terus. keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka, ini kan gak ada hubungannya, Bang, dengan Lu kenapa kok pertanyaan ada saya gini, hubungannya? Bang. Itu penjawab. Sebentar. Enggak. Itu jawabannya katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, pedang ini kamu khawatirkan kerugian dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya karena apa? Kan? Itu kan jawaban. Jadi satu kota itu, Bang. Allah dan Rasul itu jadi satu kota. Nah, itu kesalahan Anda memporsikan Allah dan Rasulnya salah. Loh, itu Allah dan Rasul kan nggak bisa dipisahkan. Lah iya, Bang. dan itu kata-kata coba dan lihat, gimana makanya sih? Ayat pertama Oke, tuh, ayat oke. kedua tiga, ayat kedua tiganya coba dilihat tuh. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Lalu di situ diperintahkan kita lebih mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Oke, terima kasih Bang Luki, Bang Inti juga terima kasih sudah diulang-ulangi tadi juga berkali-kali. Tolong jangan pakai ukuran Anda ke ukuran Islam. Sekali lagi saya sampaikan ke Pak Ginting, kalau Anda tanya anak saya umur 6 tahun, siapa yang kamu sembah? Dia akan menjawab Allah. Lalu tanya anak saya umur 16 tahun, dia pun akan jawab begitu. Jadi bahasa misionaris seperti ini memframing mau menyatakan tidak usah. Kalau di Pak Ginting menyetarakan manusia dengan Tuhan itu urusan Pak Ginting lah. Tapi kalau mau membawa wacana itu kepada Islam tidak akan mempan. Jadi bukan masalah mempan. Tidak akan mempan karena selalu mau menyamakan Rasul dengan Allah. Tidak akan bisa sama, Pak. Di Islam itu apapun narasi Anda bangun untuk menyamakan itu tidak akan bisa. Kalau ternyata di kekristenan karena dianggap Yesus adalah jalan yang lurus selalu dianggap sebagai setara dengan Tuhan, terserah di Kristen mau menyetarakan itu atau terserah di pemikiran Bapak seperti itu. Tapi kalau ini akan diulang-ulang terus sampai subuh, Pak, tidak akan pernah berhasil di sini terjadi kesepakatan seperti itu. Saya rasa cukup begini aja dulu ya kalau mau karena ini terus yang diulang-ulang berkali-kali. Dan dari Bang Buda pun sudah menjelaskan, Bang Luki, semua narasumber di sini tidak ada satu wacana yang mau menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah, tidak ada, Pak. Jadi tolong untuk masalah itu mau dianggap setara atau tidak, silakan Pak Ginting di room lain lagi membahas itu. Kalau di sini tidak akan mempan. Mungkin ada yang lain tadi. Jadi gini, bukan masalah mampan atau tidak mampan. Kita kan sedang mengkritisi. Jadi begini. Iya, dan sudah dijawab. Dan Anda terus memaksakan. Kalau kalian betul-betul hanya membuat Muhammad sebagai nabi yang harus diakui dan disetarakan pada Allah dan Nabi Rasulnya, tentu posisi kenabian Muhammad ini menjadi sebuah acuan untuk menentukan Allah kalian. Kan begitu. Setuju nggak? Oke, saya jawab coba diralat dulu Pak, terangkan. Tidak ada yang menyetarakan. Bukan masalah diralat. Kalian luruskan aja dulu pertanyaan saya. Nabi Muhammad mau disetarakan dengan Allah itu, coba diralat dulu itu. Jadi begini. Makanya kita luruskan aja. Ketika kalian menempatkan Muhammad satu kesatuan dalam pengakuan iman kalian dengan Allah sebagai yang disembah, dan Muhammad sebagai Rasulnya, sertakan Muhammad sebagai Rasulnya. Satu kesatuan itu bahasa Kristen. Sementara Rasul masih banyak, Rasul yang terdahulu lebih daripada Muhammad, itu sudah ada lebih tinggi daripada Muhammad dan dibenarkan oleh Al-Quran, maka tentu posisi meninggikan Muhammad inilah yang menjadi bagian yang salah. Dan menurut kami tanyain di mana yang lebih meninggikan dari Muhammad. Gobloknya aja yang dibilangnya. Jangan kau goblok aja, kau bawa ke sini. Dosen goblok. Masya Allah. Harus pakai ini. Bacakan dulu. Harus pakai ini, harus pakai dalil, lalu pakai dalil di mana-mana. Mana suratnya? Tunjukin. Coba Bang, ini Bang.
Al-Quran. Maaf Bang, itu karena dia yang Muhammad lebih tinggi dari Bang, nabi yang lain ya. Itu sengaja dia bilang itu. Tidak apa-apa, itu kalian, tidak ada dalam Al-Quran. Ini biar netizen mendengar. Di sini kan biar netizen tahu mana yang mohon maaf ya kalau dikatakan tidak memakai otak kirinya. Coba Bang ini Bang, surat 3 ayat 132 maksudnya apa itu Bang? Coba jelaskan. Oke Pak Ginting ya, Bang Awi sekali ini kita silakan umat Islam menjawab. Tapi untuk yang kedua ini bagi kesempatan kita Muslim untuk bertanya kepada mereka. Ada ayat yang mau saya sampaikan sama mereka ini. Jangan dulu, kita mau lagi kritisi penempatan muncul lagi dia. Astaga. Gantian dong, gantian. Ayat berapa lagi Ginting? Ayat berapa lagi Ginting? Terangkan lu nggak mudeng-mudeng orangnya. Awi jangan goyang imannya, Awi harus kuat imannya. Ini bukan mudeng lagi ini nih. Kalau orang kami bilang di dongo. Sabar. Yang begitu Pak, terangkan itu. Ya, dia sengaja itu. Dia sengaja Pak. Membawa kayak begitu. Ya, saya tahu kalau Islam dipancing membahas Alkitabnya, Al-Qurannya dan Nabinya, itu pasti gemetar-gemetar. Sabar, bukan, tanya dalilnya mana? Tanya dulu lah. Mana kasih dalilnya sama si Ginting? Gak bisa lah, lu yang bertanya. Oke, kita bahas dulu dalilnya. Bacakan yang dikasih si Ginting, bacakan. Apa ini Pak Ginting? Kan lari dia ke arah situ kan, yang dibawa Pak Ginting lagi. Padahal dia bilang tadi ada nabi yang lebih tinggi dari Muhammad. Ini saya jelaskan nanti 3 ayat. Dia nggak pinter aja. Ayat berapa Bang? 132. 3 ya. Tinggi dari surat ketiga. Share. Tampilkan biar kita kritis. Dilihat dulu. Gila ya. Diterangkan nih dosen kok kayak gitu sih caranya. Jangan kemetaran. Kemetaran. Enggak apa-apa. Itu ngomong itu berapa Rasul la'allakum turhamun, kenapa? Ayatnya kenapa? Apa maksudnya nih Bang? Ya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu. Benar lah itu. Apa yang? Ya benar lah. Kalau kita tidak taat kepada Rasul, Al-Qur'annya yang dibawa, yang menyampaikan siapa? Benar lah ini tidak usah pemaknaan jauh-jauh, penafsiran macam-macam. Taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad Muhammad agar kamu diberi rahmat. Benar. Kenapa, kita harus taat kepada Allah. Salahnya di mana? Ya maksud saya kenapa harus taat kepada Allah dan Rasul, nggak cukup kepada Allah. Sudah saya tanya. Ini biar aku yang bodoh aja nerangkannya, biar otaknya biar aku yang bodoh aja nerangkannya. Oke, silakan. Saya tanya sama Le Ginting. Kalau kami bisa membaca Al-Quran, bisa dapat hadis, dari mana? Ya dari Rasul. Oke, tidak usah Rasul ini siapa yang mewahyukan? Kami tidak pernah disuruh taat kepada Paulus, tidak pernah. Oke, kita. Ini bukan masalah ajaran jadi kamu, gini. Saya coba kan membahas ajaran Islam. Oke, banyak rasul-rasul dan nabi-nabi dari Islam. Kenapa harus dari 25 nabi itu harus satu yang harus ditaati? Bang Begini kita harus jelaskan. Begini Bang Luki. Ini harus dijelaskan ini. Iya, saya jelaskan. Ya, karena begini santai, jangan galau, biasa aja. Dosan. Ini loh. Ya sabar dulu dosan. Surat 46 ini loh. Surat 46 tadi kan. Kalau tidak usah kita pindah di situ aja Bang Luki, di situ aja. Enggak apa-apa. Enggak usah pindah, enggak usah. Di situ aja. Sebelasnya ini sebentar. Mana dia tadi? Tadi mana ya ayat yang tadi? Ini katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Rasul-rasul dahulu itu diutus Allah itu kepada umat-umatnya. Bukan kepada kita yang sekarang. Iya, apa yang salah di sana gitu, Ginting? Bentar dulu. Maksud Abang Nabi Musa diutus oleh Allah, diperintahkan kepada umat Israel. Tunggu dulu, mohon maaf dulu ya, seandainya anak saya. Tapi tidak disuruh di sini rasul-rasul sebelumnya untuk ditaati. Astagfirullahaladzim. Ya bagaimana ditaati Pak? Karena Nabi yang terakhir yang kita harus taati. Kalau saya hidup zaman di bawah Nabi Musa, pasti saya patuh kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa.
Itulah begitu aja kok repot sih. Ini dosen. Iya, sederhana. Nggak gini, Musa kan sudah mati, Muhammad juga sudah mati, sama-sama mereka sudah tidak ada lagi tapi sekarang. kami ini umatnya Nabi Lalu kan Muhammad. mereka kan 25 nabi kalian, berarti semua harus ditaati. Yang 25, yang 24 Rasul itu tetap kami percayai. Tapi yang kami taati adalah Nabi Muhammad, karena kami umatnya, Dodol. Ditaatin nggak yang 24? Iya, Mana dalilnya? Mana dalilnya disuruh ditaati? Ajarannya sebentar. Mana ajarannya Nabi? Enggak, yang tadi itu Bang kok dilompati, Bang. Oke, cukup. Yang mana sih yang benarnya yang ditanya ini si Ginting apa si dosen sih ini? Enggak, saya kan tadi menyampaikan yang 132 maksudnya apa. Ya, sudah gampang ayatnya itu gampang. Sebentar biar saya jawab ya Pak Luki. Ini pertanyaan bodoh-bodoh. Seandainya anak saya masih bangun, saya akan tanya dia. Anak saya apa maksudnya ini? Anak saya bisa menjawab. Kalau anak itu udah didoktrin, Awi, udah didoktrin. Iya. Jadi kita lagi kritis nih. Artinya ini kan pertanyaan bodoh-bodoh. Anak kecil pun bisa jawab. Makanya saya jawab dengan jawaban bodoh-bodoh juga. Seandainya saya masih bangun, anak saya aja saya tanya apa artinya ini, nak? Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Anak saya pasti bisa menjawab. Artinya, coba jawab mewakili anakmu, Awi. Coba. Saya kayak pasti dia bilang, ya iyalah Abi. Karena kan Allah suruh kita sholat, Muhammad juga suruh sholat. Berarti kan Muhammad mengikuti perintah Allah. Iya. Nah, anakmu kan nggak tahu kalau pertanyaan kami ini ditanya ke dia. Nah, itulah coba jawab. Kenapa Nabi Muhammad yang ditanya? Bang Awi, gantiin dong, nanya dong. Silakan, oke. Masa jangan galau. Coba ini lagi Ginting sama ini, aku ada mau nanyakan ayat keluaran. Jangan galau dulu, kita kembali ke laptop dulu. Jadi keluaran 20 ayat 45. Bentar Ginting, tadi kan kalian kan sudah nanya-nanya ditampilkan. Jangan dulu, orang belum dijawab. Bang Awi, tampilkan Bang Awi. Katanya gampang, tapi nggak bisa jawab-jawab. Gimana sih? Kok dosen kayak gini sih? Jawab dari tadi dijawab. Aduh, keluaran 20, belum terjawab. 45. Kalau terjawab, kami pasti akan tanya. Tolong mute dulu Pak dosen itu, Kita jawab dulu. Keluaran 20 ayat 4 sama 5. Ya, silakan. Saya bacakan ya. Nggak ditampilkan aja, Bang. Itu sudah silakan. 4 sama 5. Ya. Nah, coba bacakan sendiri. Bang Ginting, ini maksudnya gimana ini? Saya baca ya. Ya. Jangan membuat bagimu, sebenarnya ini bukan patung ini, Bang. Ya. Terus lanjut. Saya jelaskan. Sebenarnya ini bahasa Ibraninya temuna. Bukan. Oke, lanjut aja. Ya. Jangan membuat bagimu menyerupai apapun. Jangan. Ya. Baca aja yang sekarang, Oke, ya. Iya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu. Kok Yahweh? Nggak ada Yahweh di sini. Bang, ini Bang terjemahan keliru. Kalau Alkitab saya nggak seperti itu. Kalau Anda mengatakan keliru, itu urusan nanti loh, Lai. Iya, saya tidak akan membaca, Bang. Saya tidak akan membaca Allah ini. Sudah saya bilang. Ginting kan suka mengimani hal yang keliru, makanya bertanya-tanya dulu. Bang, ini bahasa aslinya Yahweh Elohimmu. Iya. Ya, oke, lanjut. Nama itu kan nggak boleh diterjemahkan, Bang. Yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Pertanyaannya apa, Bang? Sekarang pertanyaannya, agama mana yang seperti itu? Maksudnya? Yang mengaku katakanlah agama. Silakan. Agama maksudnya apa sih? Keyakinan siapa sekarang ini yang seperti ini? Keyakinan saya. Jangan dulu keyakinan. Nah, saya mau artikan dulu ayat ini. Dengar. Dengar dosen. Ini yang ketawa siapa sih? Tolonglah. Jangan membuat. Dengar dulu. Ya, patung. saya mau artikan dulu. Artinya itu begini. Sudah Pak dosen. Coba diartikan. Secara latar belakang. Ya. Secara latar belakang. Ini adalah kita dengar aja. Perjalanan orang Israel baru keluar dari Mesir. Iya.
ketika mereka keluar dari Mesir, ada suatu ketika peristiwa di mana di saat Musa naik ke bukit, mereka menyembah patung. Dengar, kenapa mereka menyembah patung? Patung itu adalah yang sudah sering mereka sembah di Mesir, yaitu patung yang dibuat oleh Raja Firaun. Nah, jadi salah satu patung yang mereka sembah itu adalah patung berbentuk sapi. Di Al-Quran juga ada, aku rasa menuliskan itu. Terus lanjut. Itulah makanya keluarlah ayat ini dari Muhasbah tadi, dikatakan jangan menyembah patung, termasuk yang disebut patung sapi yang berasal dari Mesir itu. Biar tahu konteks masalahnya nih ya. Jadi tidak ada kaitan di sini patung yang kalau kami buat di gereja ada yang namanya patung atau di berbagai tempat nggak ada hubungannya ke situ. Tetap aja patung. Iya, nggak ada. Patung namanya itu. Kalau patung itu artinya berhala. Iya, berhala orang Mesir. Lanjut, umat Muslim. Saya cuma membawakan ayatnya aja. Lanjut. Jadi paham ya. Nah, sekarang kalau disebut ayat berikutnya jangan sujud menyembah. Nah, sekarang kalau kalian sujud ke Ka'bah atau mencium batu, kira-kira apakah itu namanya tidak sujud? Bangunan Ka'bah. Bentar, bisa jelaskan dulu. Kalau kalian sujud di Ka'bah itu bukankah itu namanya sujud menyembah? Bang, bisa jelaskan dulu Pak dosen. Dosen. Ya, silakan. Ayo silakan, jangan galau. Begini ya. Ini perkataan ini kan dilarang membuat patung yang untuk disembah. Inilah dia konteksnya sebenarnya. Karena di Kristen sendiri pun tidak dilarang membuat patung selagi patung ini jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, apapun. Ini Yesus yang ngomong kan? Iya, tapi baca ayat kelimanya, Bang. Tujuannya jangan disembah, sebab di dalam Kristen sendiri, dalam Alkitab sendiri ya, Tuhan itu memerintahkan umat Israel membuat patung kerubin yang di atasnya itu yang di bawahnya itu ada tabut perjanjian. Tetapi yang dilarang adalah patung yang untuk disembah. Nah, paham Bang itu. Jadi ayat 45-nya itu jangan dipisah-pisah, Bang. Jangan galau kata Pak dosen. Teruskan penjelasannya biar saya bukakan patung yang disembah oleh Kristen. Silakan. Nah, sekarang pertanyaannya, Ka'bah kalian kelilingi lalu di sana kalian sholat sujud, itu bukankah itu juga menyembah? Jangan dulu lagi, belum selesai ayat udah lagi ke orang lain. Selesaikan dulu ayat kamu. Saya mau lihat dulu Ka'bah yang sedang kalian kelilingi ya. Ya nanti kita jelaskan masalah Ka'bah. Tapi selesaikan dulu ayat kamu. Cuman ini apa tuh? Sambil lalu. Dosen kedinginan tuh. Pak dosen Kristen ya? Kristen Pak dosen, Kristen taat ya. Tanya denomnya. Misionaris. Tanya denomnya. Pak dosen. Ini jangan saksi Yehuwa dia itu. Nah, ini patung yang disembah. Kan? Patung yang disembah kan? Lihat ada di layar. Masih mau disangkal kayak ini. Siapa yang menyembah patung? Menyerupai apapun. Ini apa ini? Ini. Lihat di layar. Tidak menyembah patung itu. Banyak sekali itu. Bang, itu coba lihat di layar. Deng. Ya, kan sudah saya kasih tahu tadi, Deng. Di dalam bahasa Indonesia saja mereka berbeda. Itu bukan patung. Ini. Siapa bilang bukan patung? Ini apa ini menyembah ini? Oh gitu. Itu bukan jangan lagi dibantah ini. Kalau bagi mereka. Sekarang zaman internet tuh canggih, kita bisa akses semuanya. Ini siapa nih? Ini patung kayak ini yang disembah ini nih, di foto. Nah, itu deh. Mana Bang apa tadi ada dosen itu salah nggak itu Bang? Sangat menyerupai. Sangat menyerupai ini apapun ini. Itu. Saya tanya dulu. Saya bukan menyerupai apapun. Menyerupai apapun. Kalau saya ini lagi ini. Begini Bang. Apalagi nih? Ini bukan ranah saya. Betul Pak Ginting. Saya sepakat tadi pendapat Pak Ginting dia. Pak dosen. Pak dosen lah. Mungkin apa ranah beliau enggak? Kalau ini bukan ranah saya nih. Gereja saya bukan ini. Ini apa ini? Oh, saya apa ini? Saya juga nggak begitu. Oh bukan, ya udah berarti nggak ada masalah. Aduh, kalau semua. Saya heran tuh kok nggak ada yang ngaku gitu loh. Sudah kelihatan gambarnya nggak ada yang ngaku. Duh, kacau ini. Ini live kan nih. Oke kalau gitu. Nah, sekarang gini, live silakan datang ke gereja kami. Ada live. Itu.
Dilihat dulu, Oke. dipastikan. Soalnya kita kan bicara bukan gereja ya, bukan Anda yang dibicarakan. Nggak bisa, banyak orang Kristen. Inilah diskusi yang nggak nyambung. Sebab di dalam Kristen ini banyak golongan, Bang. Di Islam juga kan banyak golongan. Oke, Pak Ginting, sebentar. Saya tanya Bang Ansor dulu. Karena kan tadi Pak Ginting mengatakan, coba lihat ke gereja. Nah, Bang Ansor ini kan pernah jaga gereja. Mohon maaf, tidak apa-apa. Ya. Bang Ansor, pernah kamu lihat patung di gereja, Bang Ansor? Ada patung itu salib, ada digantung. Iya, gereja mana? Gereja makanya kalau Anda itu tidak jadi acuan orang Kristen banyak. Makanya sampean itu membingungkan buat kami. Kalau kami mengatakan orang Kristen, Anda nggak setuju. Pusing itu. Bang Ansor, coba tegas orang kita ini. Kita nggak berada orang kita selama ini udah coba orang kita ini. Coba dulu ini, apa menurut kalian ini gambar ini? Ka'bah. Kenapa emang ada masalah apa? Apa yang salah? Tidak ada masalah. Kenapa dikeliling-kelilingi dan kalian sujud di sini? Tidak ada masalah. Memang itu perintah Allah. Itu perintah Allah itu. Perintahnya. Memang mana patungnya di sini? Kemudian saya tanya ini, adakah umat Muslim yang menyangkal hal ini? Nggak ada. Yang mana maksudnya? Yang mana dulu? Yang mana Itulah dulu? bedanya dengan saya bisa menyangkal patung itu tadi. Dan artinya apa? Artinya bahwa saya menyatakan, terus terang aja saya menyatakan, ya, bahwa patung foto-foto yang Bapak sampaikan itu tidak alkitabiah. Itu fotoiyah, itu kan fotoiyah bukan alkitabiah. Gini, kayaknya yang di tampilan internet tadi kan Protestan kayaknya. Katolik ya. Protestan. Saya kan Protestan. Tapi sebentar dulu loh Pak, kalau Bapak bilang gitu. Duluan mana Katolik sama Protestan? Mari kita cari sejarahnya. Coba kalian ini cukup Bang Ansor aja nih. Silakan Bang Ansor. Di sana juga salib seperti yang kalian tunjukin itu. Silakan Bang Ansor. Bang Ansor kok pernah jaga gereja, jangan loh. Iya, biarpun si Ansor pernah ke gereja ada patung, tapi tidak pernah di dalam ritual itu seperti tadi yang kalian tunjukkan. Lalu di depan mimbar itu salib disembah, nggak ada. Pak Dosen, minta nomor WA-nya, nanti kita besok video callan di dekat rumah saya, nggak jauh ada gereja, nanti kita video callan aja. Gimana? Gereja apa, Bang? Masuk kamu ke mimbarnya. Bang Ansor jangan digambarkan masuk ke mimbarnya. Tadi kan karena kami acuan ibadahnya kan ke depan untuk menyembah. Sama seperti kalian ketika khotbah di depan itu kan harus ada di situ apanya. Itu ada patungnya, hampir mayoritas. Jangankan di situ, di Pancoran juga ada patung. Oke, kita lanjut dulu ke Pangeran Bertopeng. Bang Erik silakan. Soalnya ini mungkin ada Bang Erik silakan. Sudah ada resen ini. Tadi sebenarnya Bang Ansor aja cocoknya itu. Bang Ansor bisa skakmat itu, tapi kata Bang Ansor tidak sesuai dengan Kristen pada umumnya, mereka ini jadi susah. Bang Ansor, silakan. Please like, comment, share, and subscribe.